1631, menyeberangi magma. Adegan ini membuat semua orang menarik napas dalam-dalam saat mereka melihat kolam magma yang menggelegak dan mengepul di depan mereka, mata mereka dipenuhi dengan campuran rasa takut dan waspada, dan mereka berhenti bergerak maju. Tak heran mereka takut dan cemas. Anda harus tahu bahwa sekarang, Han Bingsu telah mencapai tahap half-step Spirit Plate. Meskipun tidak luar biasa, dia tetaplah individu yang berbakat. Sosok sekuat itu mencoba menyeberangi magma namun langsung terbunuh di tempat. Tidak sulit untuk menilai bahwa magma ini memiliki kekuatan yang lebih dari yang terlihat. Jika mereka ceroboh, kemungkinan besar mereka akan bernasib sama seperti Han Bingsu. Apa sebenarnya magma ini? Aku rasa pasti ada harta karun di baliknya. Banyak orang berspekulasi dan menebak. Meskipun magma telah menelan banyak mayat kultivator, hal itu tidak membuat mereka takut. Sebaliknya, hal itu memicu keinginan mereka untuk menjelajahi beberapa level berikutnya. Bagaimanapun, bahaya dan peluang seringkali saling terkait. Jika tidak ada harta karun di dua level berikutnya, mengapa mereka memasang rintangan yang sulit di level pertama? Mo Suksue, yang menyaksikan apa yang baru saja terjadi pada Han Bingsu, juga merasa takut. Setidaknya dia dapat memastikan bahwa dengan kekuatannya saat ini, menyeberangi magma ini secara paksa hanya akan membawanya pada nasib yang sama seperti Han Bingsu. Sekarang, dia hanya bisa mengarahkan pandangannya pada Yang Chen, penasaran pilihan apa yang akan dia ambil. Entah mengapa, saat Yang Chen berada di sisinya, dia merasakan kenyamanan yang tak dapat dijelaskan, seolah-olah keberadaan Yang Chen di dekatnya akan membuat magma yang telah menelan banyak master menjadi tidak terlalu sulit. Pada saat ini, Yang Chen berdiri di sampingnya, dengan cermat mengamati magma yang penuh dengan petunjuk. Sekilas, penilaian awalnya adalah adanya beberapa lapisan pembatasan yang diletakkan pada magma. Sekarang, setelah diperiksa lebih dekat, penilaiannya benar. Di atas magma, ada pembatas yang rapat. Yang benar-benar kuat bukanlah magma itu sendiri, tetapi pembatasnya. Tujuan magma hanya untuk menipu mata manusia. Pembatasan ini mengandung gaya gravitasi yang tak terbatas, membuat sulit bagi para penggarap untuk menyeberang dari atas, dan menyebabkan mereka terjatuh ke dalamnya. Begitu terjatuh, mereka akan menderita luka serius akibat pembatasan dan magma. Jika kultivasi tubuh mereka tidak cukup kuat, mereka akan mengalami nasib yang sama seperti Han Bingsu. Dengan mengingat hal ini, Yang Chen juga mulai mengusap dagunya sambil berpikir. Jujur saja, jika hanya dia yang menyeberangi magma, rasanya seperti berjalan di tanah datar tanpa kesulitan apapun. Tantangan sesungguhnya adalah bagaimana membawa Mo Suksue tanpa mengungkap identitas aslinya. Setelah mempertimbangkan dengan matang, Yang Chen segera menemukan solusinya. Nona Mo, tidak terlalu sulit untuk menyeberangi magma ini. Kita hanya perlu meminjam harta karun perahu kecilmu, kata Yang Chen. Namun, harta karun ini sangat berharga, dan sekali digunakan, harta karun ini akan menghabiskan banyak truki. Sebaiknya gunakan untuk menyelamatkan nyawa. Hanya untuk menyeberangi magma ini, apakah akan, Mo Suksue tampak khawatir. Yang Chen melambaikan tangannya, tidak perlu khawatir tentang itu. Aku akan mengendalikan kapal secara diam-diam. Konsumsinya mungkin sangat besar bagimu, Nona Mo, tetapi bagiku, itu tidak terlalu serius. Melihat Yang Chen begitu percaya diri, mata Mo Suksue berbinar, dan dia berkata dengan lembut, kalau begitu, mari kita lakukan seperti yang Tuan Muda yang sarankan. Yang Chen mengangguk. Metode ini tidak akan mengekspos dirinya di depan orang lain dan juga memungkinkan mereka menyeberangi magma, mencapai dua tujuan sekaligus. Namun, dia tidak terburu-buru menyeberangi magma, dan malah menunggu kesempatan yang tepat. Setelah kematian Han Bingsu, tidak semua orang takut. Beberapa masih mencoba menyeberangi magma, tetapi sebagian besar dari mereka akhirnya mati di tempat. Kalau dihitung-hitung saja, sudah ada 4 atau 5 pendekar tahap limpan setengah langkah yang tewas, belum lagi 10 orang. Sedangkan bagi para ahli alam bela diri langit yang bodoh itu, korbannya sudah tak terhitung banyaknya. Namun, tidak semua orang bernasib malang. Beberapa orang memiliki harta karun yang unik. Misalnya, seorang ahli panggung limpan setengah langkah yang mengenakan jubah brokat dan berasal dari cabang ketiga berhasil terbang di atas magma menggunakan sepasang sayap seperti elang, tanpa terhalang oleh batasan. Melihat seseorang menyeberang, banyak orang yang sudah kehilangan harapan punya ide demi ide. Namun, saat semua orang bersemangat untuk mencoba dan berupaya menyeberangi magma, tiba-tiba, sebuah teriakan yang mendominasi terdengar. Minggir kalian semua, perhatikan baik-baik dan jangan halangi jalan lagi. Suara ini sangat angkuh dan tidak masuk akal. Tidak ada yang berani menghalanginya karena suara itu membuat semua orang mundur beberapa langkah. Yang Chen bertanya-tanya siapakah orang ini. Bagaimanapun, jiwanya terhalang, dan murid ilahi Lingqinya tidak dapat berfungsi secara normal, sehingga penglihatannya tidak dapat melihat terlalu jauh. Setelah diamati lebih dekat, dia akhirnya mengenali pendatang baru itu. Kedua orang ini adalah kenalan. Bukankah mereka adalah murid sekte Suandao yang baru saja ditemuinya, Mu Qingfeng dan Mu Furong, kakak beradik? Itu benar-benar kebetulan. Namun, jika dipikir-pikir, itu tidak terlalu mengejutkan.
Lagi pula, kedua belah pihak telah tiba di menara monster penyegel dari lokasi yang sama, jadi hanya masalah waktu sebelum mereka bertemu lagi. Sebagai anggota Sekte Suandao, Mu Qingfeng dan Mu Furong mengenakan seragam khas mereka, yang cukup mengesankan. Tidak ada yang berani menghalangi jalan mereka. Ditambah dengan kekuatan Spirit Plate Stage mereka yang mengesankan, wajar saja jika tidak ada yang berani mengabaikan mereka. Baguslah kalau kamu tahu lebih baik. Mu Furong mendengus. Namun, fokusnya segera beralih ke Yang Chen. Kamu, Mu Furong hendak berbicara. Tiba-tiba, Mu Qingfeng melambaikan tangannya, dengan bijak merasakan bahwa Yang Chen tidak ingin mengungkapkan identitasnya dan memberi isyarat kepada saudara perempuannya untuk tidak mengatakan apapun. Hal ini membuat Yang Chen diam-diam menghargainya. Mu Qingfeng jauh lebih tenang daripada Mu Furong. Mu Furong mendengus, mengetahui kekuatan Yang Chen, dia tidak berani mempersulitnya, jadi dia harus mendengarkan kata-kata kakaknya. Kita berdua akan menyeberangi magma ini terlebih dahulu. Aku harap tidak ada di antara kalian yang keberatan, kata Mu Qingfeng dengan keras. Tidak, tidak. Bagaimana kita bisa keberatan? Kakak Feng, kamu pasti bercanda. Banyak orang diam-diam mengeluh, apakah ini lelucon? Siapa yang berani menolak? Bahkan jika mereka keberatan, siapa yang berani menyuarakannya? Tidak ada yang ingin menimbulkan masalah bagi diri mereka sendiri. Setiap ketidaksenangan harus ditahan di dalam hati mereka, tidak dapat diungkapkan dengan bebas. Mu Qingfeng dan Mu Furong dengan santai menyilangkan tangan mereka, mulai menyeberangi magma. Dalam waktu singkat, mereka menggunakan beberapa metode yang tidak diketahui dan berhasil tiba di ujung magma, saat semburan cahaya yang menyilaukan bersinar keluar. Pemandangan ini membuat semua orang menarik napas dalam-dalam, mata mereka dipenuhi dengan keheranan. Para murid Sekte Suandao memang luar biasa. Sayangnya, murid-murid Sekte Suandao bukanlah lawan yang bisa kita tantang. Pernahkah kau melihat betapa tenangnya mereka menyeberang? Yang Chen, yang menyaksikan kejadian ini, tahu bahwa sudah waktunya baginya dan Mo Suksue menyeberangi magma. Ia berkata, Nona Mo, mari kita berangkat juga. Bab 1632, Lantai Kedua Menara Pengunci Iblis. Mo Suksue tahu apa yang harus dilakukan dan segera berdiri, menangkupkan kedua tangannya dan berkata, semuanya, setelah saudara-saudara keluargamu, aku, Mo Suksue, akan memimpin untuk menunggangi angin keberuntungan. Mo Suksue cukup terkenal, bukan karena dia adalah putri pemilik manor cabang ke-7, tetapi karena kecantikannya yang luar biasa, yang membuatnya lebih berkesan. Namun, ketika semua orang melihat bahwa Mo Suksue dengan berani ingin menantang magma ini, kerumunan terbagi menjadi pujian dan kritik. Apakah Mo Suksue sedang mencari kematian? Dia hanya memiliki kekuatan tahap pembentukan roh setengah langkah, namun dia berani mencoba magma ini. Dia benar-benar tidak tahu kedalaman langit dan bumi. Hehe, kurasa dia terlalu terlindungi sejak dia masih muda dan belum melihat dunia besar. Tapi gadis ini berhasil sampai di sini, sepertinya kemampuannya luar biasa. Beberapa orang meremehkannya, tetapi tidak semua orang. Seorang pria berpakaian flamboyan, yang tampak seperti tuan muda, muncul entah dari mana. Sambil memegang kipas lipat di tangannya, sementara yang lain mengira Mo Suksue sedang mencari kematian dan tidak tahu tempatnya, dia dengan lembut membujuknya. Nona Mo, magma ini cukup menantang. Meskipun Anda memiliki sedikit kekuatan, lebih baik jangan mengambil risiko dengan gegabah. Pria muda itu berkata sambil menyeringai. Begitu kata-katanya terucap, banyak orang mulai takjub. Saya Li Zhou-Zeng, dari cabang pertama. Li Zhou-Zeng adalah talenta terbaik di cabang pertama, dan kekuatannya telah mencapai tahap Spirit Plate. Konon katanya cabang pertama penuh dengan bakat terpendam, dan setiap tahun mereka diam-diam membina banyak murid yang luar biasa, aku tidak menyangka itu benar. Sepertinya Li Zhou-Zeng bahkan bukan yang terbaik di antara mereka. Yang Chen sedikit terkejut melihat Li Zhou-Zeng muncul. Namun, dia tidak terkejut dengan kekuatan Li Zhou-Zeng. Bahkan, meskipun dia tidak dapat sepenuhnya melepaskan jiwanya dan murid ilahi Lingqi, dia masih dapat merasakan beberapa master tahap Spirit Plate di sekitarnya. Para master tahap Spirit Plate itu tidak terburu-buru untuk mengambil tindakan. Li Zhou-Zeng adalah salah satunya. Yang mengejutkannya adalah Li Zhou-Zeng benar-benar mencoba membujuk Mo Suksue, artinya dia punya niat lain terhadapnya. Seperti dugaannya, Li Zhou-Zeng menatap Mo Suksue dengan mata yang berkedip-kedip penuh niat licik, membuat tujuannya menjadi lebih dari jelas. Mo Suksue, yang memiliki banyak pengejar, dapat melihat pikiran Li Zhou-Zeng sekilas. Sekarang, karena hatinya tertuju pada Yang Chen, dia menjadi muak dengan mereka yang mencoba membantunya dari pinggir lapangan. Terima kasih, Saudara Li, atas saranmu, tapi pikiranku sudah bulat, kata Mo Suksue. Li Zhou-Zeng sedikit menyipitkan matanya, kesal karena niat baiknya tidak membuahkan hasil. Dia kemudian berkata dengan enggan, kalau begitu, mengapa aku tidak membantu Nona Mo melewati perjalanan ini? Lagi pula, akan cukup sulit bagi seseorang dengan kekuatan sepertimu untuk menerobos magma ini. Jika aku menemanimu, kau pasti akan sampai di sisi lain dengan selamat. Nona Mo, jangan malu, sebagai sesama murid dari sekolah cabang, kita harus saling membantu.
Memikirkan hal ini, Li Zhouzeng merasa kata-katanya cukup tepat. Jika Nona Mo ingin menyeberangi magma, dia akan mengambil risiko membantunya. Jika gadis itu ternyata menjadi beban, dia bisa meninggalkannya begitu saja tanpa melukai dirinya sendiri. Jika dia bisa membantunya mencapai sisi lain dengan selamat, dia mungkin akan memenangkan hatinya. Mengapa tidak bersuka cita atas kesempatan seperti itu? Memikirkan penampilan Mo Suksue yang indah, Li Zhouzeng tidak bisa menahan perasaan gembira. Namun, Mo Suksue dengan tegas menolak tawarannya, dengan berkata, "Terima kasih, Tuan Muda Li, atas bantuan baikmu. Namun, aku tidak membutuhkan bantuan saudara Li karena aku tidak pernah meninggalkan pelayanku." Wajah Li Zhouzeng menjadi dingin, dan meskipun dia tidak menunjukkan banyak ketidaksenangan, jauh di dalam hatinya, dia mengutuk, mencari kematian. Tentu saja, meskipun dia berpikir seperti itu, dia tidak menunjukkannya. Dia hanya berkata, "Karena Nona Mo sudah memutuskan, silakan saja." Perkataannya tidak hangat maupun dingin, memperlihatkan bahwa dia jelas-jelas sedang marah, dan makna tersembunyinya tidak bisa lebih terang-terangan lagi, dia merasa bahwa Mo Suksue telah melebih-lebihkan dirinya sendiri. Mo Suksue tidak mengabaikan sarkasme dalam kata-kata Li Zhouzeng, tetapi tidak berniat menjelaskan lebih lanjut. Sebaliknya, dia mengeluarkan perahu kecilnya dan menaikinya bersama Yang Chen. Itu adalah harta karun terbang. Wanita ini ingin menggunakan harta karun itu untuk menyeberangi magma, ya, sungguh naif. Otak wanita ini sama sekali tidak berfungsi. Dia pasti tidak menyadari efek magma, karena bepergian di atasnya akan menghabiskan beberapa kali lebih banyak ki sejati daripada berada di luar. Hal yang sama berlaku untuk menaiki perahu ini. Bahkan dalam keadaan normal, Mo Suksue tidak akan memiliki cukup ki sejati untuk mengendalikan harta karun ini, apalagi sekarang. Dengan pikiran-pikiran ini, Li Zhouzeng dengan marah mengutuk, merasa Mo Suksue bersikap sok. Mo Suksue tidak peduli dengan apa yang dikatakan orang lain. Setelah memanggil perahu, dia dan Yang Chen menaikinya bersama. Wus! Mereka berdua menaiki perahu kecil itu dan terbang langsung menuju pantai seberang. Seperti yang dikatakan orang-orang ini, tidak akan sulit bagi perahu ini untuk mengonsumsi ki sejati dalam waktu normal untuk menyeberangi jarak pendek ini. Namun, kuncinya terletak pada terbang di atas magma, yang dipenuhi dengan banyak larangan, sehingga tingkat kesulitannya tentu menjadi lebih tinggi. Terlebih lagi, dengan kedua orang menaiki perahu, konsumsi ki sejati telah meningkat lebih banyak lagi, membuatnya hampir mustahil untuk menyeberang. Menurut perkiraan banyak orang, truk Mo Suksue hanya dapat memungkinkannya melewati setengah jarak, yang sudah merupakan batasnya. Namun, ketika perahu kecil itu terbang dengan kecepatan yang sangat cepat hingga ke titik tengah, tidak ada tanda-tanda akan melambat. Sebaliknya, ia terus bergerak pada kecepatan puncak awal. Adegan ini membuat semua orang terbelalak, tidak dapat mempercayainya. Apa yang sedang terjadi? Mengapa wanita ini tidak jatuh dari perahu? Aneh, aneh. Banyak orang tidak dapat memahami apa yang sedang terjadi, dan tidak seorang pun menyadari bahwa orang yang mengendalikan perahu itu bukanlah Mo Suksue, tetapi Yang Chen. Sebenarnya, bagi Mo Suksue, mengendalikan kapal ini menghabiskan banyak truki. Namun, bagi Yang Chen, itu berbeda. Setelah mencapai tahap Jinzun, konsumsi truki Yang Chen tidak lebih dari setetes air di lautan baginya. Belum lagi menerbangkan kapal sejauh ini, bahkan jika jaraknya ditingkatkan 10 kali lipat, dia tetap tidak akan mengalami masalah. Hal ini membuat banyak orang yang awalnya mengira Mo Suksue pasti akan mati merasa sangat canggung. Bahkan Li Zhouzeng pun tersipu dan malu setengah mati, karena ia tidak menyangka Mo Suksue benar-benar bisa sampai di tepi seberang dengan selamat. Mencapai seberang dengan selamat adalah hal yang tak terelakkan. Saat mereka sadar, Yang Chen dan Mo Suksue telah menaiki perahu, berhasil mendarat, dan tiba di tepi seberang. Setelah mencapai sisi lain, Yang Chen dan Mo Suksue tidak melihat ke belakang dan langsung menuju lantai 2. Hanya dalam waktu singkat, Yang Chen dan Mo Suksue menemukan pintu masuk ke lantai 2 di tengah tumpukan tulang mayat. Setelah itu, mereka berdua masuk satu per satu. Bab 1633, orang-orang kuat dari setiap tim. Melihat Yang Chen dan Mo Suksue memasuki lantai kedua, banyak orang dipenuhi dengan rasa iri dan cemburu. Namun, Yang Chen tidak peduli dengan hal itu. Dia tetap berpura-pura menjadi pelayan kepercayaan Mo Suksue dan mengikutinya ke lantai 2. Saat memasuki lantai 2, pemandangan berubah drastis. Lantai 2 adalah ruangan berukuran sedang, sekitar beberapa ratus zang. Secara komparatif, meskipun jiwa dan penglihatan mereka terbatas, mereka tidak akan menemui terlalu banyak masalah di lantai kedua. Namun, melihat mayat-mayat yang berserakan di tanah, tidak sulit untuk menyimpulkan bahwa banyak orang telah masuk ke sini. Di tanah, tidak hanya terdapat mayat binatang iblis, tetapi juga banyak mayat manusia pembudidaya. Hati-hati, kata Yang Chen sambil meletakkan tangannya di belakang punggungnya. Mo Suksue mengangguk pelan, mengetahui bahwa perkataan Yang Chen bukannya tanpa alasan. Tampaknya setidaknya beberapa tulang manusia menunjukkan kemungkinan adanya pertikaian di antara mereka dan keberadaan beberapa binatang iblis yang kuat di lantai 2. Namun, ini tidak menghentikan Yang Chen dan Mo Suksue untuk terus maju.
Setelah beberapa saat, mereka telah menempuh jarak yang cukup jauh. Pada jarak inilah Yang Chen melihat sekumpulan orang di depan. Bukan hanya satu kelompok orang, tetapi banyak, setidaknya lebih dari selusin yang dapat dikenali oleh Yang Chen. Misalnya, divisi pertama, divisi ketiga, divisi kelima, dan seterusnya. Selain itu, ada keluarga-keluarga terkenal seperti keluarga bermarga Murong dan seterusnya. Yang terpenting, Sekte Suandao. Namun, yang membingungkan Yang Chen adalah bahwa Sekte Suandao tampaknya bukan satu kelompok yang bersatu. Misalnya, saudara kandung keluarga Mu, yang dikenalnya, tidak berjalan bersama dengan tim besar Sekte Suandao. Saudara-saudara keluarga Mu tampaknya lebih suka menempuh jalan mereka sendiri, meskipun tim besar Sekte Suandao tidak jauh, mereka tampaknya tidak berniat berbicara dengan mereka. Tim besar dari Sekte Suandao inilah yang paling diperhatikan dan diwaspadai oleh Yang Chen. Selain mereka, tim lain, dengan berbagai kekuatan dan kelemahan, berada dalam jangkauan Yang Chen. Misalnya, cabang ketiga dan cabang kelima paling kuat di tahap lempeng roh, sedangkan yang terlemah memiliki sedikit lebih banyak master tahap pembentukan roh setengah langkah. Hanya cabang pertama yang agak lebih kuat. Yang Chen melihat seorang pemuda di panggung pemujaan emas di antara kerumunan, yang jelas merupakan kepala cabang pertama dan sangat kuat. Tentu saja, yang terkuat tetaplah para murid Sekte Suandao. Mereka semua adalah para jenius di tahap Spirit Plate. Di antara mereka, ada beberapa di tahap Jinzun dan 2 di tahap integrasi. Namun, kedua orang kuat di periode integrasi ini tidak memiliki ki yang sangat kuat. Meskipun demikian, bahkan jika hanya satu dari mereka, itu akan menjadi masalah bagi Yang Chen, apalagi jika keduanya bekerja sama. Sepertinya kita harus bertindak sesuai dengan situasi, kata Yang Chen sambil meletakkan kedua tangannya di belakang punggungnya. Ada banyak orang di Sekte Suandao, dan sekarang dia harus melindungi Mo Suksue, tidak perlu berhadapan langsung dengan Sekte Suandao. Dia akan menunggu dan melihat bagaimana keadaannya. Lagi pula, dia belum mengetahui hubungan antara saudara kandung keluarga Mu dan Sekte Suandao. Awalnya dia sangat khawatir kalau saudara kandung keluarga Mu akan mengungkapnya, tetapi sekarang tampaknya saudara kandung itu tidak banyak bicara. Mengapa mereka semua berhenti di sini? Mo Suksue bertanya dengan heran. Yang Chen juga bingung. Dia melihat ke depan dengan saksama dan akhirnya mengerti, ada sekelompok binatang iblis di depan, termasuk yang berada di periode integrasi. Tim-tim ini, bahkan Sekte Suandao, tidak dapat menghadapinya secara individual, jadi mereka tetap di sini, memikirkan cara untuk menghadapinya. Binatang iblis juga tidak berani bertindak gegabah. Dia tidak tahu bahwa tebakannya hampir akurat. Kedatangan Yang Chen dan Mo Suksue tidak menimbulkan banyak keributan. Semua orang kehilangan minat ketika mereka melihat bahwa Mo Suksue hanya memiliki kekuatan tahap pembentukan roh setengah langkah. Ditambah lagi, Mo Suksue membawa beban sebagai pelayan, membuat mereka semakin meremehkan. Jika harus ada pemikiran, itu adalah bahwa banyak orang mempunyai motif tersembunyi terhadap Mo Suksue sendiri. Tentu saja, tidak semua orang tidak mengalami fluktuasi emosi. Misalnya, saudara-saudara keluargamu mengalami perubahan ekspresi yang cukup besar ketika mereka melihat Yang Chen dan Mo Suksue tiba. Mu Furong mencibirkan mulut kecilnya dan berkata dengan genit, "Kakak, mengapa kamu tidak membiarkanku berbicara dengan bocah yang tadi?" Apa kau tidak menyadarinya? Ki Yang Chen ini tidak dilepaskan, dan dia berpura-pura membungkuk dan merendahkan diri saat mengikuti wanita itu. Apa artinya itu? Bukankah sudah jelas bahwa dia tidak ingin menunjukkan kekuatannya? Jika kau pergi dan berbicara dengannya sekarang, itu sama saja dengan mengungkap identitasnya. Kata Mu Qingfeng. Mu Furong tetap tidak yakin, saya tidak akan menyebutkan kekuatannya. Masih mencoba memenangkan perdebatan. Apakah kamu, seorang kultivator tahap pelat roh Sekte Suandao, akan berbicara dengan seorang pelayan kecil tanpa alasan? Mu Qingfeng memarahi. Mu Furong masih tidak puas, orang ini benar-benar licik. Dia bahkan ingin menyembunyikan kekuatannya. Aku tidak tahu apa yang ingin dia lakukan. Apapun yang ingin dia lakukan, itu tidak ada hubungannya dengan kita. Aku hanya tahu bahwa dia memiliki kekuatan besar dan tidak kalah dengan dua orang kuat di periode integrasi di Sekte Suandao kita. Lebih baik jangan memprovokasi dia dengan gegabah. Kata Mu Qingfeng. Saudaraku, haruskah kita memberitahu tim besar tentang ini? Mu Furong bertanya dengan rasa ingin tahu. Kami tidak pernah berhubungan baik dengan tim besar, jadi tidak perlu bagi kami untuk berusaha keras. Yang Chen telah menunjukkan kebaikan kepada kami, jadi kami tidak seharusnya menentangnya. Mengenai kekuatannya, tidak perlu disebutkan. Biarkan saja semuanya berkembang secara alami. Mu Qingfeng berpikir sejenak sebelum akhirnya berbicara. Apa maksudmu dengan alami? Pada saat ini, tiba-tiba, sebuah suara terdengar pelan. Ketika suara itu turun, Mu Qingfeng dan Mu Furong terkejut karena orang yang datang adalah salah satu dari dua orang terkuat di periode integrasi dari tim Sekte Suandao. Orang ini dikenal dengan nama Mu Qingfeng, namanya Qin Yi, dan dia merupakan salah satu dari tiga orang kuat periode integrasi yang dikirim oleh Sekte Suandao mereka dalam perjalanan ini. Orang ini memiliki bakat yang luar biasa.
Ia telah mencapai periode integrasi sejak dini dan dijuluki harimau tersenyum, meskipun ia tampak memiliki senyum yang hangat di wajahnya, ia sebenarnya penuh dengan niat jahat dan sama sekali tidak dapat dipercaya. Karena jiwa dan penglihatan mereka terbatas, kedua bersaudara itu tidak menyadari kedatangan Qin Yi, yang membuat Mu Qingfeng tegang, bertanya-tanya apakah pembicaraan mereka didengar. Namun, setelah melihat lebih dekat, Mu Qingfeng menjadi tenang, karena Qin Yi jelas tidak mendengar banyak hal. Qin Yi tidak bertanya lebih lanjut dan hanya berkata, "Saudara Qingfeng, Saudari Furong, saya yakin kalian bisa menebak mengapa saya datang ke sini. Sekarang ada sekelompok binatang iblis di depan, dan saat itulah Sekte Suandao kita sangat membutuhkan kekuatan. Mengapa kalian tidak berhenti marah pada Saudara Yu dan kembali ke tim?" Bab 1634, Mencari Masalah Lagi. Wajah Mu Qingfeng menjadi gelap setelah mendengar ini. Bai Wuheng, yang paling terkenal di antara tiga integrator Sekte Suandao. Mu Qingfeng tidak akan pernah berani memprovokasi Bai Wuheng. Meskipun keduanya berada di periode integrasi, status dan kekuatan Bai Wuheng jauh di atas dua lainnya, dapat dikatakan bahwa bahkan jika dua lainnya bergabung, mereka tidak akan sebanding dengan Bai Wuheng. Bai Wuheng adalah keturunan kaisar dari seluruh Sekte Suandao, dan bahkan pemimpin Sekte Suandao memiliki ide untuk melatihnya secara pribadi. Keunggulannya telah jauh melampaui banyak orang lain. Entah mengapa, dia tidak menemukan Bai Wuheng dan tidak tahu kemana pria itu pergi. Dua integrator lainnya adalah dua pemimpin, salah satunya adalah harimau tersenyum yang dilihatnya sekarang, Qin Yi, dan yang lainnya adalah Yu Zhen, yang baru saja disebutkan Qin Yi. Yu Zhen ini, dengan kekuatan yang juga berada di periode integrasi, sedikit lebih lemah dari Qin Yi karena ia masih baru dalam periode integrasi. Saat Yu Zhen belum mencapai periode integrasi dan hanya berada di tahap Jinzun, Mu Qingfeng dan Mu Furong pernah berselisih paham dengan Yu Zhen ini. Saat Yu Zhen masih di tahap Jinzun, kedua saudaranya tentu memiliki kekuatan individu yang lebih sedikit untuk melawannya, tetapi tidak seburuk itu sampai-sampai bisa menghindarinya dengan cara apapun. Namun, Yu Zhen, yang tidak tahu apakah dia menginjak kotoran anjing atau sesuatu, baru saja memasuki masa integrasi, membuat kedua saudara itu terpisah satu tingkatan. Dalam kasus ini, kedua saudara kandung itu tidak punya pilihan selain menghindarinya. Justru karena itulah mereka tidak memilih untuk berkumpul dengan tim utama tetapi bertindak sendiri-sendiri. Mereka bahkan bernasib buruk dan hampir terbunuh oleh Nas Chen Soul Beast. Sekarang Qin Yi berinisiatif mengundang mereka untuk kembali, mengatakan bahwa mereka ingin mengubah senjata menjadi perdamaian, tentu saja itu adalah pilihan yang tepat bagi mereka. Setidaknya mata Mu Furong bersinar, dan tatapannya tertuju pada kakak laki-lakinya, dengan makna yang agak kompromi, tetapi itu sepenuhnya karena dia mengikuti arahan kakaknya dan tidak berani membuat kesimpulan yang gegabah. "Kakak, kenapa kita tidak?" Mu Furong ragu-ragu. Mu Qingfeng melambaikan tangannya, "Saudara Qin, sebelum saya menjawab pertanyaan Anda, saya ingin menanyakan pertanyaan saya sendiri." "Silakan," kata Qin Yi. "Di mana kakak senior Bai Wuheng?" tanya Mu Qingfeng. Qin Yi menjawab dengan rasa iri, takut, dan sedikit rasa hormat, "Kekuatan kakak senior Bai telah mencapai tingkat yang melampaui imajinasi kita." Ketika dia memasuki lantai kedua, dia melihat sejumlah besar binatang iblis di depan dan tahu bahwa akan butuh waktu untuk menyelesaikannya. Jadi dia langsung menyerbu, mengabaikan binatang-binatang itu, dan memasuki lantai ketiga. "Saya pikir hanya masalah waktu sebelum dia mendapatkan harta karun itu." Mendengar ini, pupil mata Mu Qingfeng menyempit. Dia tidak menyangka Bai Wuheng begitu kuat. Dia memiliki gambaran kasar tentang binatang iblis di depan dan betapa merepotkannya bagi tim mereka untuk melenyapkan mereka, tetapi Bai Wuheng telah menyerang dalam satu tarikan napas. Sungguh prestasi yang luar biasa. Namun, alasan dia bertanya tentang Bai Wuheng bukanlah ini, sebaliknya, dia ingin memastikan apakah dia dapat menerima undangan pihak lain. Setelah memikirkannya, Mu Qingfeng segera menggelengkan kepalanya. "Saudara Feng, apakah kamu sudah membuat keputusan?" Mata Qin Yi menyipit. "Maaf, Saudara Qin, saya dan saudara perempuan saya terbiasa bermalas-malasan dan melakukan segala sesuatunya sendiri. Kami akan menerima undangan baik Anda dengan sepenuh hati," jawab Mu Qingfeng. Mendengar ini, wajah Qin Yi yang tadinya tersenyum langsung berubah menjadi serius. "Mu Qingfeng, kamu harus memikirkannya baik-baik. Nanti, saat kita berhadapan dengan monster-monster ini, untuk menghindari dimanfaatkan, kita harus membersihkan lapangan. Saat itu, jika kamu salah tim, kamu akan mendapat masalah. Kamu tidak perlu khawatir tentang hal itu, Saudara Qin." Suara Mu Qingfeng pun melemah. "Tidak tahu terima kasih." Qin Yi, melihat Mu Qingfeng tidak berniat setuju, melemparkan tangannya dan pergi. Melihat Qin Yi pergi, Mu Qingfeng juga merasa marah, mengetahui keputusannya untuk tidak kembali adalah benar. Namun, Mu Furong tidak senang. Dia menatap, "Kakak, mengapa kamu tidak setuju dengannya? Jika kita kembali, kita akan mendapat jaminan keselamatan." "Adik bodoh, kau pikir aku tidak mau setuju? Apakah Yu Zhen tipe orang yang rela melupakan masa lalu? Di tim utama, ada banyak ahli Jinzun,
apakah mereka peduli dengan kekuatan tempur orang-orang seperti kita yang berada di tahap Spirit Plate? Kita akan menjadi umpan meriam jika kita kembali seperti ini. Mu Qingfeng menggertakkan giginya. Ini, Mu Furong tidak memikirkannya seperti itu. Mu Qingfeng menggelengkan kepalanya, kita tidak perlu khawatir Yu Zhen akan memperlakukan kita seperti umpan meriam selama Bai Wuheng ada di sana. Dia mungkin memandang rendah semua orang, tetapi kita tidak perlu takut pada Yu Zhen. Namun, karena Bai Wuheng tidak ada di sana, tidak peduli seberapa menggoda tawaran itu, kita tidak akan pernah bisa menyetujuinya. Baru pada saat itulah Mu Furong mengerti dan buru-buru mengangguk setuju, saudaraku, aku mengerti. Asalkan kau tahu, Mu Qingfeng menghela napas. Dia tidak tahu bahwa pilihannya sepenuhnya benar. Pada saat yang sama, Yang Chen juga melihat sekeliling. Saat melihat sekeliling, Yang Chen menemukan beberapa wajah yang dikenalnya. Di antara mereka, Lin Feng berada di regu ketiga sekolah cabang dan telah memperhatikan Yang Chen, diam-diam mengedipkan mata padanya, tetapi diabaikan oleh Yang Chen. Hal ini membuat Lin Feng cukup frustrasi, namun dia hanya bisa menghentakkan kakinya tanpa berkata apa-apa. Adapun saudara kandung keluargamu, Yang Chen juga melihat sepasang saudara kandung lainnya di samping mereka. Akan tetapi, pasangan saudara kandung ini tampaknya tidak mempunyai niat baik terhadap saudara kandung keluargamu, karena keduanya pernah berkonflik dengan Mo Suksue di masa lalu, Han Cheng dan Han Xiu. Belum lagi Han Cheng, Han Xiu selalu sangat iri pada Mo Suksue. Yang Chen awalnya berpikir bahwa dia akan baik-baik saja selama kedua saudara itu tidak memperhatikannya, tetapi peruntungannya tampaknya tidak sebagus itu. Beberapa saat kemudian, mereka diperhatikan oleh tim divisi ke-9 tempat Han Xiu dan Han Cheng berada. Itu Mo Suksue. Han Xiu menggertakkan giginya. Saudaraku, aku tidak menyangka Mo Suksue berani datang ke lantai 2, dan dia bahkan meninggalkan cabang ketujuhnya. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana dia bisa menyeberangi magma itu dengan beban seperti itu. Kita perlu menyapa Mo Suksue ini. Dan pelayan di sampingnya, tentu saja, aku harus memberitahunya bahwa sebelum memiliki cukup kekuatan dan status terhormat, sebaiknya jangan terlalu pamer. Han Cheng menyilangkan lengannya dan berbicara dengan nada dingin saat dia memimpin beberapa orang dari divisi ke-9 menuju Yang Chen dan Mo Suksue. Bab 1635, hanya semut biasa. Delegasi dari cabang ke-9, yang dengan mencolok berbaris langsung menuju Yang Chen dan Mo Suksue, bukanlah sesuatu yang sangat penting, tetapi tetap saja menarik perhatian banyak orang. Kelompok besar seperti Sekte Suandao, dengan pandangannya yang angkuh, tentu akan melirik hal sepele ini sekilas sebelum dengan cepat kehilangan minat. Namun, cabang-cabang lain dan berbagai kelompok sangat penasaran, tidak yakin tentang hubungan antara cabang ke-9 dan Mo Suksue. Namun bagi mata yang jeli, analisis yang jelas dapat dilakukan. Jelas bahwa cabang ke-9 sedang mencari masalah dengan Mo Suksue. Adapun Yang Chen, dia otomatis diabaikan oleh semua orang. Tidak seorang pun menganggap Yang Chen serius, lagi pula, sangat sedikit orang yang menyadari potensi sesungguhnya. Namun, selalu ada pengecualian. Misalnya, Lin Feng dari cabang ketiga, memiliki pengetahuan tentang kekuatan Yang Chen. Setelah Yang Chen secara agresif membunuh Zhang Yuntong, Lin Feng memutuskan untuk berpisah dengan cabang Zhang Yuntong, kembali ke cabang ketiga untuk bekerja sama dengan timnya sendiri. Lin Feng juga memiliki kakak laki-laki bernama Lin Yu, yang telah menjadi sangat kuat setelah mencapai tahap Spirit Plate. Pada saat itu, Lin Yu, melihat Han Cheng dan Han Xiu, saudara kandung dari cabang ke-9, mengganggu Mo Suksue dan Yang Chen, dia menyentuh dagunya sambil berpikir, menarik, jika aku ingat dengan benar, Han Cheng dulu mengagumi dan mengejar Mo Suksue, hanya untuk ditolak tanpa perasaan olehnya. Sejak saat itu, masalah itu telah mengganggu ingatan Han Cheng, sepertinya sekarang dia ingin membalas dendam. Kapten, haruskah kita membantu? Sulit untuk melihat Mo Suksue diganggu oleh tim cabang ke-9, saran beberapa anggota, yang menganggap diri mereka sebagai pahlawan yang gagah berani. Namun, Lin Yu tetap bersikap tenang dan melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh, biasanya, itu tidak apa-apa. Namun, di masa kritis ini, kita tidak boleh menunjukkan belas kasihan. Jangan biarkan kecantikan Mo Suksue memengaruhi penilaianmu. Han Cheng kuat, berada di tahap Spirit Plate. Cabang ketiga kita tidak takut padanya, tetapi tidak perlu memprovokasi dia. Itu salah Mo Suksue karena membuat dirinya sendiri dalam masalah dan meremehkan musuhnya. Jika kamu berani memasuki menara iblis tertutup, kamu harus siap menghadapi konsekuensinya. Menurutku Mo Suksue tidak benar-benar meremehkan lawannya, orang yang benar-benar meremehkan lawan mereka mungkin adalah saudara Han. Lin Feng tiba-tiba menyela. Pernyataan ini membuat Lin Yu bingung, yang sudah mengantisipasi hasilnya, kakak, apa maksudmu dengan itu? Sambil mendesah, Lin Feng menatap tajam ke arah Yang Chen, saudaraku, apakah kamu ingat orang yang aku ceritakan kepadamu, siapa yang membunuh Zhang Yuntong? Aku memang mengenal orang ini. Tapi apa hubungannya dia dengan Mo Suksue? Lin Yu tampak bingung. Dia ingat dengan jelas apa yang dikatakan Lin Feng tentang orang itu. Awalnya, dia mengira Lin Feng melebih-lebihkan. Lagi pula, Zhang Yuntong sangat tangguh, bagaimana dia bisa dibunuh dengan mudah?
Selain itu, orang yang membunuhnya dibuat terdengar sangat mengerikan oleh Lin Feng, jadi meskipun dia heran, dia tidak percaya makhluk seperti itu benar-benar ada. Tetapi sekarang, tampaknya itu benar. Lin Feng berkata perlahan, saudaraku, lihat lebih dekat orang di samping Mo Suksue, dan putuskan sendiri. Penasaran, Lin Yu menatap tajam ke arah pria di samping Mo Suksue, yang mengenakan pakaian kelas pekerja, Yang Chen. Tiba-tiba dia menyadari kedalaman kemampuan pria ini yang luar biasa, ini tidak mungkin. Potensi yang sangat dalam, dan intensitas energi trukinya sama sekali tidak biasa. Dia adalah jurang yang tak terduga. Ini adalah kesimpulannya. Lin Yu mengepalkan tangannya, kakak, apakah ini orang yang membunuh Zhang Yuntong? Diam, kakak. Lebih baik kita tidak membahasnya. Lin Feng menggelengkan kepalanya. Lin Yu mengangguk berulang kali, jika orang ini benar-benar seperti yang kau gambarkan, maka meskipun hubungan kita dengan keluarga Zhang baik, kita sama sekali tidak boleh menyinggung orang ini. Lebih baik berpura-pura tidak tahu. Lin Feng juga mengangguk pelan, namun, jejak desahan tak berdaya terpantul di matanya. Dia dan Zhang Yuntong hanya saling kenal karena keadaan. Jika dia bisa memilih, betapa hebatnya jika mengganti Zhang Yuntong dengan Yang Chen. Lagi pula, di matanya, keunggulan Yang Chen jauh melampaui Zhang Yuntong. Terkadang, dia iri pada Mo Suksue, meski dia sendiri secara alamiah dikaruniai bakat yang lebih hebat. Sementara itu, cabang-cabang lainnya ramai dengan gosip, mengantisipasi nasib buruk bagi Mo Suksue. Mereka hanya bisa bertanya-tanya bagaimana saudara-saudara Han dari cabang ke-9 akan mempermalukan Mo Suksue. Jelas bahwa Han Cheng tidak begitu murah hati, dan saudara perempuannya, Han Xiu, bahkan lebih banyak bicara tanpa henti. Tidak mungkin mereka akan dengan mudah memaafkan Mo Suksue atas dendam masa lalu. Saat ini, di dalam menara iblis tertutup, mereka tampaknya telah menemukan saat yang tepat. Masing-masing melangkah maju dengan wajah menyeringai, mengumumkan taktik masa depan mereka. Mo Suksue, aku tidak pernah menyangka kau berani memasuki menara iblis tertutup, apalagi mencapai lapisan kedua. Han Cheng adalah orang pertama yang mengejeknya. Kau tampaknya salah paham tentang tempatmu, percaya bahwa lokasi ini cocok untuk orang lemah sepertimu. Namun karena kau sudah ada di sini, sebagai sesama anggota Sekte Suandao kami merasa berkewajiban untuk mencerahkanmu, orang lemah lebih baik meninggalkan tempat ini. Kakak, bukankah lebih mudah untuk membunuhnya saat itu juga? Han Xiu menyarankan dengan nada dingin. Mendengar itu, Yang Chen yang berdiri di pinggir lapangan menggelengkan kepalanya. Kedua saudara itu kejam, terutama Han Xiu. Han Cheng tidak sepenuhnya mendengarkan nasihat kakaknya dan hanya melambaikan tangannya. Pada saat itu, Han Cheng memandang Yang Chen dan Mo Suksue dengan penuh rasa superioritas, mengabaikan kehadiran Yang Chen, di matanya, Yang Chen hanya seekor semut yang tidak berarti, menghancurkannya cepat atau lambat tidak akan membuat perbedaan. Sebaliknya, dia menemukan Mo Suksue lebih menarik. Karena ia ingin wanita yang pernah menolaknya itu menderita penghinaan di bawah kekuasaannya. Hanya dengan begitu, ia percaya, ia dapat merasa puas, dan menemukan ketenangan bagi hatinya. Mo Suksue, kamu bisa melihat keadaan sekarang. Mudah bagiku untuk melakukan apa yang aku mau. Namun, sebagai orang yang baik hati, aku bisa memberimu kesempatan. Setelah mengatakan ini, mulut Han Cheng menyeringai, seolah menganggap dirinya sebagai seorang dermawan. Menurutnya, menerima tawarannya adalah pilihan terbaik Mo Suksue. Apa yang kamu inginkan? Suara Mo Suksue dingin. Sekarang, berlututlah di hadapanku, jadilah selirku, layani aku dengan baik, dan hari ini, aku mungkin akan menunjukkan belas kasihan dan mengampuni nyawamu. Tentu saja, kamu mungkin selamat, tetapi yang lain, mungkin tidak seberuntung itu. Setelah mengatakan ini, Han Cheng tidak lagi memperhatikan Mo Suksue. Dia yakin dia harus memberi Mo Suksue waktu untuk berpikir. Dia yakin Mo Suksue akan membuat pilihan yang tepat, karena dia pada dasarnya tidak berdaya sekarang. Bab 1636, berlutut di hadapanku. Han Xiu memandang pilihan Han Cheng, merasa agak tidak senang di dalam hatinya. Dia tahu bahwa kakaknya selalu ingin memenangkan hati Mo Suksue, tetapi dia berbeda. Dia ingin membunuh Mo Suksue untuk menemukan kedamaian. Sayangnya, di keluarga ini, saudara laki-lakinya, Han Cheng, masih memegang kendali. Hal ini tentu saja membuatnya tidak senang, tetapi dia tidak berani menyatakan keberatan apapun. Adapun Han Cheng, dia masih tenggelam dalam kenikmatan merendahkan dan mengendalikan hidup dan mati. Dia ingin mengendalikan kehidupan Mo Suksue nanti, tetapi sekarang dia lebih tertarik mengendalikan hidup dan mati Yang Chen. Perlu diketahui, dirinya pernah ditampar keras oleh Yang Chen, dan tamparan itu masih terekam jelas dalam ingatannya. Aku ingat, namamu Yang Chen, kan? Han Cheng mencibir sambil tersenyum miring, lebih terlihat seperti sedang menghadapi orang mati. Namun, Yang Chen tetap tidak tergerak, tetap tenang sepenuhnya dari awal hingga akhir. Dia perlahan berkata, ya, namaku Yang Chen. Melihat Yang Chen masih begitu tenang dan tidak menunjukkan tanda-tanda panik, amarah Han Cheng pun membara semakin hebat. Yang Chen melihatnya tetapi tidak menunjukkan rasa takut. Yang Chen melihatnya tetapi tidak menunjukkan niat untuk memohon belas kasihan.
Dia tidak dapat menahan amarahnya terhadap sikap mereka karena sekarang dia berada dalam posisi untuk mengendalikan hidup dan mati mereka berdua. Apa arti sikap kedua orang ini? Nak, bakatmu waktu itu luar biasa, mencapai bakat bintang 10. Qi Hancheng tersebar, mencoba menggunakannya untuk mengintimidasi Yang Chen agar menyadari kesenjangan di antara mereka. Namun, Yang Chen tetap tidak tergerak dan tenang, saya tidak menyangka Anda mengingat hal-hal ini. Ya, saya adalah talenta bintang 10, dan jika saya ingat dengan benar, Saudara Han Cheng, Anda seharusnya adalah talenta bintang 8, bukan? Kata-kata ini membuat Mo Suksue tidak dapat menahan tawa dalam hatinya. Mencoba menakut-nakuti Yang Chen sungguh mustahil bagi Han Cheng. Han Cheng paling tidak ingin mendengar tentang bakat bintang 8 miliknya, tetapi yang mengejutkannya, kata-kata Yang Chen sangat tajam, menyebutkan bakat bintang 8 miliknya langsung dari awal. Hal ini membuat Han Cheng marah dan malu, lalu berteriak, "Nak, kau cari mati." Berlututlah. Yang Chen berpura-pura tidak mendengarnya. Jika memungkinkan, dia tidak ingin menunjukkan kekuatannya terlalu dini. Han Cheng, melihat Yang Chen nampaknya tidak mendengarnya, menjadi semakin marah. Banyak orang di samping tertawa terbahak-bahak. Beberapa ahli Spirit Plate Stage dari berbagai cabang mencibir ketidakmampuan Han Cheng. Han Cheng, kamu terlalu tidak berguna, kamu bahkan tidak bisa membuat seorang pelayan berlutut. Jika aku jadi kamu, aku akan mencari tempat untuk jatuh dan mati. Mendengar ini, Han Cheng menjadi semakin marah dan hendak membunuh Yang Chen untuk memberi peringatan kepada yang lain. Namun, pada saat ini, Qi yang kuat tiba-tiba menyapu semua orang yang hadir. Namun Qi ini tidak ditujukan kepada Han Cheng, melainkan kepada semua orang yang hadir. Saat Qi menyebar, Han Cheng yang awalnya marah, tiba-tiba menjadi tenang. Karena kekuatan Qi ini mencapai periode integrasi. Dan orang-orang yang melepaskan Qi tidak lain adalah dua ahli periode integrasi yang memimpin tim Sekte Xuandao, Qin Yi dan Yu Zhen. Han Cheng harus mundur karena dia tidak berani bertindak gegabah di depan Qin Yi dan Yu Zhen, bahkan jika itu untuk membunuh seseorang yang tidak ada hubungannya dengan mereka. Pada saat ini, Yu Zhen dan Qin Yi memimpin anggota Sekte Xuandao untuk menghadapi semua orang. Semua orang menduga akan munculnya hal semacam itu, menduga bahwa menghadapi sejumlah besar binatang iblis, Sekte Xuandao pada akhirnya harus membuat beberapa pilihan dan bergerak sedikit. Sekarang Qin Yi yang pertama berbicara, masih dengan senyum ramah di wajahnya. Dia berkata dengan kedua tangan di belakang punggungnya, semuanya, karena kita sudah memasuki menara monster penyegel sekarang, yang kita hadapi adalah binatang iblis. Jadi, menurut pendapatku, kita harus bekerja sama dalam melawan binatang iblis yang dipimpin oleh Sekte Xuandaoku. Ketika pembicaraan berakhir, banyak pemimpin negara-negara besar tidak dapat menahan diri untuk tidak menunjukkan rasa jijik mereka, tetapi mereka tidak berani mengatakan apapun. Mereka marah tetapi tidak berani berbicara. Perkataan Qin Yi kedengarannya menyenangkan di permukaan, tetapi siapapun yang punya otak dapat mendengar masalahnya. Masalah apa? Hanya dengan beberapa patah kata, Qin Yi ingin menyatukan semua tim untuk melawan monster-monster di lantai 2 menara monster penyegel. Kemudian, dia mendorong Sekte Xuandao ke posisi tertinggi. Memang, pada hari-hari biasa, semua orang akan mengagumi Sekte Xuandao. Namun, ini adalah penilaian, dan semua orang hanya mementingkan diri mereka sendiri. Tidak seorang pun akan peduli dengan apa yang dipikirkan oleh para pengikut Sekte Xuandao setempat. Tetapi tidak seorang pun berani menyuarakan pikiran ini. Melihat pemandangan ini, Qin Yi merasa sangat puas dan berkata, jadi, aku ingin mengumpulkan kekuatan semua orang. Jika tidak ada yang keberatan, nanti, bekerja samalah dengan Sekte Xuandaoku dan hadapi binatang iblis itu bersama-sama. Saudara Qin Yi, tidak apa-apa untuk melawan binatang iblis ini. Kami, cabang kelima, bersedia menyumbangkan kekuatan kami. Namun, tentang hadiahnya, bukankah seharusnya kami menjelaskannya terlebih dahulu? Kami juga ingin berbagi keuntungan dan harta karun dari lantai 3 menara monster penyegel, kata seorang pria kekar, pemimpin cabang kelima, setelah mendengus pelan. Pria ini adalah kapten cabang kelima, dan Qi-nya juga telah mencapai tahap pelat roh. Di antara banyak tim, pria ini cukup terkenal, dan Yang Chen memiliki beberapa kesan tentangnya. Namanya adalah Zuo Bin, dan dia adalah pria yang pemarah dan tidak terlalu cerdik. Justru karena inilah dia berani bertanya tentang hadiah dari Sekte Xuandao secara langsung tadi. Namun, kata-katanya juga mewakili perasaan semua orang yang hadir. Begitu dia berbicara, mata semua orang tertuju pada Qin Yi. Hal ini membuat hati Qin Yi terbakar amarah, tetapi dia tidak punya pilihan selain menjawab, pertanyaan yang bagus, Saudara Zuo Bin. Mengenai hadiah, Sekte Xuandaoku tidak akan memperlakukanmu dengan tidak adil. Namun, untuk harta karun di lantai 3, aku khawatir kita tidak bisa membaginya. Namun, Sekte Xuandaoku akan memberimu beberapa harta karun lain yang nilainya sama sebagai kompensasi. Kamu bisa tenang tentang itu. Begitu kata-kata itu terucap, banyak negara adik kuasa ingin mengumpat keras-keras. Lelucon macam apa ini, menawarkan harta karun lain yang nilainya setara. Siapa tahu harta karun setara seperti apa yang akan Anda tawarkan?
Kata-kata ini samar-samar, dan ketika saatnya tiba, mereka dapat dengan mudah melemparkan beberapa harta karun ke arah mereka, dan tidak akan ada yang dapat mereka lakukan tentang hal itu. Sekarang, saat Yang Chen mendengarkan diskusi orang-orang ini, dia menyentuh dagunya, sambil merenung. Saat ini, tampaknya tidak ada kekuatan besar yang bersedia menyetujuinya. Tidak sulit untuk menilai bahwa tampaknya ada beberapa harta karun luar biasa di lantai 3. Semua kekuatan besar yang memasuki menara monster penyegel mengarahkan pandangan mereka pada harta karun ini. Awalnya aku hanya tahu sedikit tentang harta karun ini, tapi tampaknya semua kekuatan besar telah mendengarnya, Yang Chen bergumam pada dirinya sendiri. Menurut penilaiannya, harta karun di lantai 3 itu luar biasa, kalau tidak, kekuatan besar tidak akan begitu terobsesi. Bab 1637, Sekte Suandao yang mendominasi. Tentu saja, dia belum tahu apapun tentang harta karun ini, jadi dia tidak akan langsung mengambil kesimpulan untuk saat ini. Saat ini, pilihan terbaik adalah mengamati dan melihat pilihan apa yang akan diambil oleh kekuatan-kekuatan utama. Meskipun marah, kekuatan lain mengutuk Sekte Suandao 100 kali karena keserakahan mereka yang tak terpuaskan. Namun, reputasi Sekte Suandao masih ada, dan tidak ada yang berani memimpin. Hanya Zuo Bin dari cabang kelima, dengan amarahnya yang membara dan tanpa kepura-puraan, berteriak, "Qin Yi, berhentilah berpura-pura, siapa yang ingin kau tipu dengan kata-kata tak berguna ini? Kami membantumu, dan setelah kau mendapatkan keuntungannya, itu bukan urusan kami. Mudah bagimu untuk mengatakannya, tetapi apa buktinya? Bagaimana jika kami meminta bagian kami setelahnya, dan kau menolaknya? Apa yang bisa kami lakukan?" Ketika kata-katanya terucap, meskipun banyak kekuatan tidak berbicara, tubuh mereka tanpa sadar bergerak mendekati Zuo Bin, membuat sikap mereka menjadi sangat jelas. Dalam situasi seperti itu, ekspresi Qin Yi berubah, menampakkan kilatan dingin. Zuo Bin melihat Qin Yi tetap diam, dan emosinya tidak dapat ditahan lagi. Dia berkata dengan dingin, "Qin Yi, jika kamu ingin kami membantu Sekte Suandao, ada dua pilihan. Pertama, kamu harus mengeluarkan hadiah yang sesuai sekarang, dan kami tentu akan berusaha sekuat tenaga untuk membantu. Kedua, bayar deposit terlebih dahulu, lalu bersumpah kepada Dewa Sejati, dan kami, cabang kelima, akan mengikuti jejakmu tanpa sepatah kata pun. Namun, jika kamu ingin mengambil keuntungan tanpa membayar apapun, cabang kelima kami tidak akan ikut campur." Menurutku, saudara Zuo Bin masuk akal. Dengan satu orang yang memimpin, tentu saja, yang lain mengikutinya, dan kekuatan lain secara bertahap menggemakan kata-kata Zuo Bin. Saya juga berpikir apa yang dikatakan saudara Zuo Bin masuk akal. Kami bukan orang suci. Bagaimana kami bisa melakukan sesuatu tanpa imbalan? Jika Sekte Suandao menginginkan bantuan kami, setidaknya kami harus memberikan imbalan. Untuk sesaat, semua orang berdebat saat Sekte Suandao didorong ke garis depan. Melihat ini, Qin Yi menyipitkan matanya, memperlihatkan hawa dingin yang menusuk tulang dalam dirinya. Namun, rasa dingin itu segera menghilang, dan Qin Yi tersenyum hangat, "Menurutku, saudara Zuo Bin juga masuk akal. Aku tidak mempertimbangkannya sepenuhnya sekarang. Memang, kamu tidak berutang apapun kepada Sekte Suandao. Kalau begitu, kami, Sekte Suandao, bersedia membayar sejumlah harga terlebih dahulu, lalu bersumpah di depan patung batu Dewa Sejati untuk menebus hadiahnya. Bagaimana perasaan kalian semua tentang ini?" Kata-kata seperti itu meredakan pertahanan banyak kekuatan. Jika Sekte Suandao benar-benar menjamin pembayaran penuh, mereka tidak akan terlalu mempercayainya, tetapi karena Qin Yi memilih opsi kedua, tidak banyak yang perlu dikhawatirkan. Namun, Yang Chen masih merasa gelisah dan tidak mempercayai niat Qin Yi. Yang Chen yakin bahwa orang semacam ini yang punya rencana jahat tidak bisa dipercaya begitu saja. Zuo Bin merasa lega ketika Qin Yi akhirnya berbicara. Meskipun dia memiliki temperamen yang berapi-api, dia masih rasional. Dia tahu betul bahwa mengajukan usulan yang begitu berani kepada Sekte Suandao bukanlah masalah kecil. Namun, setelah sampai sejauh ini, Zuo Bin tidak punya alasan untuk mundur. Ia berkata, "Kalau begitu, saudara Qin Yi, bisakah kau juga mengeluarkan patung batu Dewa Sejati dan bersumpah? Jika kau tidak memilikinya, aku punya benda di sini yang dapat membantumu bersumpah." "Haha, saudara Zuo Bin, kamu bercanda. Tentu saja, aku membawa patung batu Dewa Sejati." Setelah itu, Qin Yi terkekeh dan meraih tas penyimpanannya untuk mengeluarkan patung batu Dewa Sejati. Semua orang tidak terlalu memikirkannya dan berasumsi bahwa Qin Yi benar-benar akan mengeluarkan patung batu Dewa Sejati. Namun, pada saat berikutnya, tidak ada yang menyadari niat membunuh yang terpancar di mata Qin Yi. Segera, ia mengambil jarum ungu dari tas penyimpanan, yang meneteskan cairan hitam. Jarum itu berputar sedikit di tangannya dan terbang keluar dalam sekejap. Dalam sekejap mata, jarum ungu menembus tubuh Zuo Bin. Karena terhalangnya jiwa ilahi dan penglihatan, jarum ungu terbukti sangat berguna dalam serangan diam-diam. Zuo Bin tidak lengah, tetapi ia tetap lengah dan tertusuk jarum tersebut. "Qin Yi, kau benar-benar punya niat jahat." Zuo Bin sangat marah.
Melihat jarum ungu memasuki tubuhnya, ia segera menggoyangkan ki sejatinya, mencoba mendorong jarum itu keluar. Namun, pada saat berikutnya, sesuatu yang luar biasa terjadi. Meskipun jarum ungu dipaksa keluar oleh kekuatan tahap pelat roh Zuo Bin yang kuat, tubuhnya tampak memburuk seolah-olah strukturnya tidak berfungsi dengan baik, dan mulai membusuk perlahan. Pupil mata Zuo Bin mengecil, Qin Yi, kau akan mengalami kematian yang mengerikan. Beraninya kau berkomplot melawanku, beraninya kau membunuhku, bahkan sebagai hantu aku tidak akan membiarkanmu pergi. Begitu kata-katanya terucap, api aneh mulai menyala dari titik di mana tubuhnya tertusuk. Tak lama kemudian, perlahan ia menghilang menjadi ketiadaan. Zuo Bin tidak meninggalkan mayat, hanya abu yang tertinggal di kobaran api. Adegan ini membuat semua pasukan terkesiap ngeri, dan mereka sangat terkejut dengan tindakan Qin Yi. Justru keterkejutan inilah yang membawa mereka dari semangat tinggi ke keadaan rendah, pikiran untuk berdagang dengan Sekte Suandao lenyap seketika, hanya menyisakan pikiran untuk menyerah di hati mereka. Bagaimanapun, kematian Zuo Bin menjadi pelajaran. Ia meninggal secara misterius sehingga tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Hanya Yang Chen yang melihat sekilas kebenarannya. Dia berbisik, itu adalah sejenis api misterius. Api misterius ini melelehkan harta karun Suantian, kombinasi yang cerdas. Itu terbukti sangat berguna. Dalam lingkungan normal, itu mungkin tidak begitu efektif, tetapi dalam situasi ini, dengan jiwa ilahi dan penglihatan terhalang, harta karun ini bekerja 2 kali lebih baik dan jauh lebih efektif daripada sebelumnya. Bagaimanapun, dia harus lebih berhati-hati di masa depan terhadap jarum racun yang jahat ini. Pada saat ini, setelah menggunakan jarum perak untuk membunuh Zuo Bin, Qin Yi akhirnya menunjukkan warna aslinya, memperlihatkan senyuman ganas. Dia tidak lagi berpura-pura dan berkata dengan kasar, beginilah jadinya jika kau menentang Sekte Suandao. Saat dia bicara, dia melepaskan aura periode integrasi sepenuhnya, mengintimidasi semua orang dan membuat mereka terengah-engah, bahkan tidak mampu menatap langsung ke mata Qin Yi. Qin Yi mencekik lehernya dan berkata dengan dingin, Zuo Bin yang tidak penting, cabang kelima, berani menegosiasikan persyaratan dengan Sekte Suandao kami. Inilah hasilnya. Karena kamu tidak ingin minum anggur panggang kami, mari kita biarkan kamu mencicipi anggur hukuman sebagai gantinya. Aku akan menjelaskan kepadamu, hanya ada 2 pilihan, mendukung Sekte Suandao tanpa syarat, membantu kami memasuki level ketiga, dan setelah itu, kami mungkin memberimu hadiah jika kami menginginkannya. Atau, mati seperti Zuo Bin. Bab 1638, benar-benar rontok. Semua orang memikirkan satu kata. Terlalu menindas. Benar, Sekte Suandao sekarang terlalu suka menindas, tetapi tidak mungkin, siapa yang akan melawan Sekte Suandao. Bahkan jika Zuo Bin sudah mati, siapa di antara orang-orang dari cabang kelima yang berani membelanya? Belum lagi berbagai kekuatan tersebar dan tidak dapat bersatu dalam pertempuran, bahkan jika mereka benar-benar bergandengan tangan, menghadapi 2 pembangkit tenaga listrik periode integrasi seperti Qin Yi dan Yu Zhen, itu akan menjadi jalan buntu, tanpa sedikit pun kemungkinan untuk menang. Yu Zhen juga mendengus, sekarang, siapapun yang bersedia berjuang berdampingan dengan Sekte Suandaoku, silakan maju. Ketika pembicaraan berakhir, langsung muncul beberapa orang yang tidak punya nyali. Kami bersedia melayani Sekte Suandao. Kami dilahirkan untuk melayani Sekte Suandao. Saat ini, membantu murid-murid Sekte Suandao bukanlah masalah. Murid yang melangkah maju pertama tidak lain adalah Han Cheng dan Han Xiu, yang baru saja membuat masalah bagi Yang Chen dan Mo Suksue. Melihat kematian Zuo Bin tadi, Han Cheng terkejut. Kekuatan Zuo Bin jauh lebih unggul darinya, meskipun mereka berdua berada di tahap Spirit Plate, Han Cheng bukanlah tandingannya. Tetapi karena Zuo Bin mudah dibunuh, bagaimana mungkin dia bisa menandingi Qin Yi dan Yu Zhen? Ada jurang pemisah antara Sekte Suandao dan cabang-cabangnya yang tidak dapat dilintasi. Bagaimana mungkin dia tega menolak? Dia langsung setuju untuk bergabung dengan mereka. Harus dikatakan bahwa keduanya adalah yang pertama bergabung, yang memuaskan Qin Yi dan Yu Zhen. Qin Yi berkata perlahan, aku ingat kalian, kalian adalah saudara Han, kan? Tepat sekali, saya Han Xiu, dan ini kakak laki-laki saya, Han Cheng. Kami, saudara kandung, telah mengagumi Tuan Muda Qin sejak lama. Han Xiu berpura-pura malu, berbicara dengan manis, dan menggoda. Qin Yi tidak menyadari sanjungan Han Xiu. Dia menyeringai dan berkata, Nona Han Xiu benar-benar cantik. Saya kekurangan pembantu. Saya ingin tahu apakah Nona Han Xiu mau melayani saya. Perkataan itu menyebabkan banyak orang mengumpat dalam hati. Han Xiu dan Qin Yi benar-benar berkolusi satu sama lain. Menjadi seorang pembantu hanyalah cara Qin Yi untuk mendapatkan pertemuan yang penuh gairah dengan Han Xiu, dan Han Xiu tanpa malu-malu menjelaskan bahwa dia akan menyerahkan dirinya padanya. Sama seperti sekarang, mata Han Xiu langsung berbinar, dan dia langsung setuju, gadis ini tentu saja bersedia. Haha, baguslah. Nanti, saat berbagai kekuatan bersatu, kalian berdua akan bertugas sebagai pemimpin tim dan wakil pemimpin tim kekuatan lainnya. Qin Yi melambaikan tangannya, langsung menunjuk posisi resmi.
Hal ini membuat Han Cheng dan Han Xiu sangat senang. Mereka tidak pernah menyangka bahwa bergabung terlebih dahulu akan memberikan keuntungan seperti itu, menerima jabatan resmi yang baik secara langsung. Ini adalah manfaat yang besar. Hal yang sama juga membuat banyak orang lain merasa iri. Han Cheng dan Han Xiu adalah orang pertama yang bergabung dengan keuntungan ini, mungkin mereka juga akan mendapatkannya. Dalam sekejap, banyak kekuatan berbondong-bondong untuk bergabung, dan situasi pembentukan aliansi melawan Sekte Suandao menjadi terpecah-pecah. Tidak sedikit waktu berlalu sebelum hampir semua orang bergabung dengan Sekte Suandao. Di antara sedikit kekuatan yang tersisa, hanya tersisa 3 hingga 5 keluarga, dan di antara 3 hingga 5 keluarga ini, terdapat cabang pertama terbesar dari 12 cabang utama serta kekuatan Mo Suksue dan Yang Chen, yang tidak dihitung sebagai kekuatan sama sekali. Melihat sebagian besar pasukan telah memilih untuk bergabung dan hanya 3 atau 5 keluarga yang tetap keras kepala, Qin Yi mengangkat alisnya. Sepertinya kalian berlima bertekad untuk tidak bergabung dengan Sekte Suandao kami. Qin Yi berkata dengan dingin. Kakak Qin, kurasa orang-orang ini hanya ingin menanggung akibat tidak makan makanan enak. Sejujurnya, menurutku mereka harus dibunuh. Namun, kau harus meninggalkan 2 orang untuk kami, saudara kandung, terutama wanita bau yang telah berulang kali mempermalukanku. Aku akan menghabisinya sendiri, tentu saja dengan izinmu. Han Xiu menggertakkan giginya dan berpura-pura lemah. Qin Yi melihat ke arah yang ditunjuk Han Xiu dan melihat wajah cantik Mo Suksue. Membandingkannya dengan Han Xiu, saat itu dia semakin menginginkan Mo Suksue. Lagi pula, dibandingkan dengan Mo Suksue, penampilan Han Xiu tidak menarik. Namun, karena merasa situasinya mendesak dan tidak ada waktu untuk bermain-main dengan wanita lain, dia berkata, baiklah, wanita ini milikmu. Dibandingkan dengan Mo Suksue, Han Xiu tidak begitu menarik. Wangi wanita ini memabukkan, dadanya yang lembut menempel padanya dari waktu ke waktu, memikat dan mempesona. Adapun Han Cheng, dia agak tertekan. Dia tahu betul bahwa saudara perempuannya ingin mengambil nyawa Mo Suksue. Dia telah menghalanginya selama ini, tetapi sekarang saudara perempuannya dengan sengaja mendapatkan izin Qin Yi, dan karena Qin Yi mengatakan dia ingin membunuhnya, Mo Suksue harus mati. Qin Yi tidak terlalu memperhatikan Mo Suksue dan Yang Chen saat ini. Dia menatap lurus ke cabang pertama, jelas menganggapnya sebagai target utamanya. Lagi pula, jika dilihat sekilas, sebagian besar pasukan yang tersisa menantikan arahan cabang pertama, menunggu keputusan cabang pertama. Pemimpin muda dari cabang pertama memiliki sikap yang luar biasa, dan kekuatannya telah mencapai tahap Jinzun. Dia tidak sebanding dengan orang biasa yang berpangkat sama. Yang Chen baru saja bertanya kepada Mo Suksue bahwa pria ini bernama Zhang Zongyu, putra dari pemilik manor cabang pertama. Dengan Zhang Zongyu sebagai pemimpin, ada banyak master di cabang pertama, seperti Li Zhousheng yang memiliki konflik tersembunyi dengan Mo Suksue ketika mereka pertama kali melewati magma di lantai pertama, dan banyak master tahap piring roh lainnya yang berada di antara tim cabang pertama. Selain itu, ada juga beberapa kekuatan lain yang berdiri bersama cabang pertama, tampaknya mereka dapat menegosiasikan persyaratan dengan Sekte Suandao. Itulah sebabnya Qin Yi tidak meremehkan mereka. Dia tidak berniat untuk segera mengambil tindakan tetapi malah berkata, Zhang Zongyu, sepertinya kamu tidak berniat untuk bergabung dengan Sekte Suandao kami. Apakah kamu mencoba menentang Sekte Suandao kami? Zhang Zongyu mungkin tampak muda, tetapi dia berbicara dengan sangat terampil, saudara Qin bercanda, cabang pertama kami tidak memiliki keberanian untuk menentang Sekte Suandao. Kami hanya merasa tidak ada artinya untuk pergi ke tingkat ketiga, jadi kami berencana untuk meninggalkan menara monster penyegel. Saya berharap Sekte Suandao akan memberi kami jalan keluar dan membiarkan kami pergi. Perkataan Zhang Zongyu tidak bisa lebih jelas lagi. Mereka tidak ingin terlibat dalam masalah ini dan bermaksud untuk pergi. Pasukan kecil lainnya tidak memiliki kualifikasi, tetapi cabang pertama telah mengumpulkan beberapa pasukan, jadi mereka memiliki beberapa kualifikasi. Sekarang, Zhang Zongyu ingin mendengar jawaban Qin Yi. Qin Yi menyipitkan matanya, tidak terburu-buru menjawab. Setelah beberapa saat, dia berbicara perlahan, kata demi kata, bagaimana jika aku bilang tidak? Ketika pembicaraan itu berakhir, semua orang langsung gelisah, terutama Zhang Zongyu yang berkata, Qin Yi, jangan terlalu menekan orang lain. Bab 1639, selamanya lebih rendah dari yang lain. Ini sudah keterlaluan, sudah keterlaluan. Yang mereka inginkan hanyalah menjauh dari kekacauan ini, dan sekarang mereka berakhir seperti ini. Kalau ini bukan bullying, apa itu? Semua orang mengira demikian, tetapi tampaknya tak seorang pun berani berbicara seperti Zhang Zongyu. Zhang Zongyu berkata dengan dingin, Qin Yi, pikirkan baik-baik. Cabang pertama kita memang tidak sebanding dengan tim besar Sekte Suandaomu, tetapi Sekte Suandaomu akan membutuhkan usaha keras untuk mengalahkan kita. Kau harus mempertimbangkan apakah lebih penting bagi kita di cabang pertama atau membunuh binatang iblis itu dan memasuki tingkat ketiga. Mendengar ini, Qin Yi menyentuh dagunya dan tidak menjawab dengan tergesa-gesa. Sepertinya dia benar-benar telah mengingat kata-kata Zhang Zongyu dan tenggelam dalam pikirannya.
Melihat ini, Zhang Zongyu menghela napas lega, berpikir bahwa Qin Yi pasti mendengarkan kata-katanya. Namun siapa sangka, di saat berikutnya, Qin Yi tiba-tiba bergerak dan melambaikan tangannya, lalu melemparkan sebuah jarum berwarna ungu. Jarum tersebut adalah jarum perak yang sama yang telah membunuh Zhuo Bin sebelumnya. Dengan jarum perak yang menghilang dalam sekejap, jarum itu tampak seperti akan menusuk tubuh Zhang Zongyu. Namun, Zhang Zongyu tidak cukup bodoh untuk tidak waspada mengetahui apa yang terjadi pada Zhuo Bin sebelumnya. Sebuah cahaya hijau melesat, menghalangi jarum ungu dan nyaris menghindari bencana. Tidak terbunuh oleh jarum ungu di tempat, Zhang Zongyu meraung marah, "Qin Yi, kamu munafik. Cabang pertama kita tidak akan pernah berbagi langit yang sama denganmu. Hahaha, tidak berbagi langit yang sama. Kau harus menunggu sampai kau bisa keluar dari sini dulu. Memang, akan butuh beberapa kesulitan bagi kami untuk mengurus cabang pertamamu, tetapi sayangnya, kami, Sekte Suandao, tidak ingin orang lain mengetahui tentang masalah ini hari ini. Tunduklah pada Sekte Suandaoku atau tinggallah di sini selamanya dan berhentilah mencoba untuk pergi." Teriak Qin Yi dengan kasar, menatap Zhang Zongyu seolah-olah dia sedang melihat orang mati. Mendengar kata-kata Qin Yi, Zhang Zongyu tahu bahwa keadaan telah berubah menjadi lebih buruk. "Lari!" teriak Zhang Zongyu, dan dalam sekejap, semua orang di tim berhamburan dan melarikan diri ke segala arah. Melihat Zhang Zongyu berusaha melarikan diri, Qin Yi mencibir tanpa rasa terkejut, sambil memberi isyarat dengan tangannya, "Kalian semua, kejar mereka." Saat kata-katanya jatuh, bawahannya dari tahap Spirit Plate dan tahap Jinzun segera mengejar. Tampaknya akan sulit bagi cabang pertama untuk bertahan hidup hari ini meskipun kekuatan mereka kuat. Zhang Zongyu, tentu saja, melihat semua ini, dan berteriak, "Semua orang dari cabang lain, kalian harus berpikir dengan hati-hati. Mereka berani membunuh orang-orang dari cabang pertama kita, yang berarti bahwa bahkan jika kalian melayani mereka sekarang, kalian kemungkinan besar akan menghadapi kematian di masa depan." Mendengar ini, banyak orang dari berbagai cabang menjadi ragu-ragu, tidak yakin harus berbuat apa. Memang, mereka mulai ragu ketika Qin Yi mencoba membunuh cabang pertama tadi. Jika ini adalah nasib cabang pertama, bagaimana dengan mereka? Lagi pula, setelah mengabdi pada Sekte Suandao sekarang, siapa yang bisa memastikan apakah mereka masih akan dikenang oleh Sekte Suandao di masa depan? Sekalipun mereka terbunuh, tak seorang pun akan membela mereka. Melihat hati banyak orang dari cabang lain yang bimbang, Qin Yi mengepalkan tangannya, mengumpat dalam hati. Dia tidak menyangka Zhang Zongyu begitu pintar menemukan titik lemah dengan begitu cepat. Dengan kata-kata ini, kemungkinan posisi berbagai cabang akan sulit dipertahankan. Namun, saat ini, Han Xiu dan Han Cheng melangkah maju dan berkata, "Semuanya, jangan dengarkan omong kosong Zhang Zongyu. Orang ini sudah diambang kematian dan hanya ingin menyeret lebih banyak orang bersamanya. Awalnya kita seharusnya bergabung dengan Sekte Suandao, jadi apa salahnya membantu murid-murid Sekte Suandao sekarang? Hanya saja cabang pertama ini tidak mengakui siapa yang seharusnya menjadi ortodoksi. Mereka berbicara omong kosong, dan mereka harus dihukum mati." Dengan kata-kata itu, banyak orang yang semula tidak yakin dengan pendirian mereka, tiba-tiba berbalik. Benar saja, mereka awalnya berencana untuk bergabung dengan Sekte Suandao, jadi apa salahnya melayani Sekte Suandao sekarang? Qin Yi tertawa, tidak menyangka bahwa pada saat kritis ini, akan ada dua anjing baik yang bekerja untuknya. Tampaknya bukan hal yang mustahil untuk menyelamatkan nyawa mereka. Tetapi hal terpenting saat ini adalah membungkam Zhang Zongyu terlebih dahulu. "Zhang Zongyu, karena kau ingin membingungkan orang banyak dengan kata-katamu yang memikat, aku akan membunuhmu terlebih dahulu sebelum berbicara." Qin Yi tidak dapat duduk diam lagi dan memutuskan untuk mengambil tindakan sendiri untuk menghadapi Zhang Zongyu. Dalam sekejap, kekacauan terjadi saat Suan Daozong memulai serangan penuh terhadap cabang pertama dan pasukan yang bersekutu dengan mereka. Mu Qingfeng, Mu Furong, Yang Chen, dan Mo Suksue, bersama dengan individu-individu yang tersisa yang tersebar, semuanya tenggelam dalam perenungan, memikirkan tindakan balasan. "Saudaraku, Qin Yi dan Yu Zhen tidak berani membunuh kita secara terang-terangan, tetapi kita tidak perlu lagi masuk ke dalam air berlumpur ini. Ayo cepat pergi," kata Mu Furong, merasakan bahwa situasinya tidak menguntungkan dan mereka tidak boleh berlama-lama lagi. Mu Qingfeng menggelengkan kepalanya, "Jangan khawatir, kita bisa menunggu sedikit lebih lama." "Menunggu apa? Apa gunanya menunggu?" tanya Mu Furong dengan bingung. "Bukankah masih ada variabel yang belum muncul?" Mu Qingfeng berkata sambil tersenyum tipis, tatapannya tertuju pada Yang Chen di kejauhan. Setelah menyadari apa maksudnya, Mu Furong berseru, "Kakak, kamu berbicara tentang Yang Chen." "Itu dia," jawab Mu Qingfeng. "Tetapi meskipun dia kuat, dia mungkin tidak akan mendapatkan keuntungan apapun saat menghadapi tim besar Sekte Suandao kita. Selain itu, saudara, kamu tahu bahwa para ahli Golden Venerable kita di Sekte Suandao bukanlah Golden Venerable biasa. Meskipun dia dapat membunuh binatang Nas Chen Sol, menghadapi Golden Venerable Sekte Suandao kita akan menjadi cerita yang berbeda," kata Mu Furong. Mu Qingfeng menggelengkan kepalanya, "Itu belum tentu benar.
Jangan khawatir, mari kita lihat pilihan apa yang akan dia buat terlebih dahulu. Belum terlambat bagi kita untuk membuat keputusan setelah dia membuat pilihannya. Adapun Yang Chen, yang tetap tenang setidaknya untuk saat ini, Mu Qingfeng menganggapnya lebih terhormat. Pada saat yang sama, Yang Chen juga sedang mempertimbangkan strateginya sendiri. Saat dia sedang berpikir keras, aura yang kuat tiba-tiba turun, dan pemilik aura itu tidak lain adalah Han Cheng dan Han Xiu, yang telah bergabung dengan Sekte Suandao. Han Xiu berkata dengan dingin, Mo Suksue, kau melihatnya. Aku sudah bergabung dengan Sekte Suandao, sedangkan hari ini, kau hanya bisa mati di sini. Hahaha, ini adalah jurang pemisah antara kau dan aku, jurang yang tidak dapat diatasi. Mo Suksue menjawab dengan dingin, Han Xiu, Han Cheng, kalian berdua salah, sangat salah. Jika kalian tidak bersumpah setia kepada Sekte Suandao hari ini, kalian mungkin akan setara dengan para pengikut Sekte Suandao di masa depan setelah kalian bergabung. Tapi sekarang, dengan berpihak pada para pengikut ini, bahkan jika kalian bergabung dengan Sekte Suandao di masa depan, kalian tidak akan pernah bisa mengangkat kepala kalian tinggi-tinggi di hadapan mereka, karena kalian telah menjadi anjing mereka, status yang tidak akan pernah bisa kalian singkirkan selama sisa hidup kalian. Bab 1640, Pertunjukan Kekuatan. Kata-kata Mo Suksue jelas, tetapi tajam dan menusuk, membuat Han Xiu dan Han Cheng terdiam, dan menyentuh titik sakit kedua saudara kandung itu. Han Xiu kehilangan kata-kata, gemetar karena marah. Dia menunjuk Mo Suksue, tetapi tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Han Cheng berkata dengan dingin, kamu masih berani bicara keras ketika kematian sudah dekat. Bunuh mereka berdua, kakak. Bunuh mereka berdua. Han Xiu berseru dengan marah, Mo Suksue, kau akan segera tahu bagaimana kata kematian ditulis. Han Cheng tidak berdaya. Meskipun dia ingin memanfaatkan tubuh Mo Suksue yang memikat, dia tahu bahwa adiknya sekarang sedang melambung tinggi, dan pikiran seperti itu tidak disarankan. Dia hanya bisa mengeraskan hatinya dan berkata dengan kejam, Mo Suksue, dan kamu, anak berbakat 10 bintang, pergilah ke neraka. Sekarang ketika dia menyebutkan bakat 10 bintang Yang Chen, ucapannya dipenuhi dengan sarkasme. Dia meremehkannya, karena membunuh Yang Chen dan Mo Suksue bagaikan menghancurkan dua semut yang berbeda ukuran baginya. Bakat 10 bintang Yang Chen selalu mengganggunya, dan dari rasa rendah diri inilah ia terus-menerus memunculkannya. Ia ingin Yang Chen tahu bahwa memiliki bakat saja tidak cukup, seseorang juga harus memiliki kekuatan. Saat Han Cheng berbicara, dia sudah dipenuhi dengan niat membunuh, ki sejatinya melonjak, dan dengan paksa menggunakan kekuatan tahap piring rohnya untuk menekan Yang Chen dan Mo Suksue. Mo Suksue agak takut, tanpa sadar mengambil langkah mundur, tetapi dia segera tenang. Karena saat Han Cheng menyerang dengan mengancam, ki sejati Yang Chen telah menyerbu. Mo Suksue tahu bahwa pada titik ini, Yang Chen tidak lagi berencana untuk menahan diri. Pria ini hendak melancarkan aksinya. Pada saat ini, saat ki sejati Yang Chen tersapu keluar, gelombang ki sejati yang menakjubkan langsung terbentang, bagaikan badai, menyebar ke berbagai arah, dan bahkan bagaikan angin puyuh, menerbangkan debu ke belakang sejauh beberapa zang. Tekanan yang mencengangkan itu menyebar, bahkan samar-samar memperlihatkan tren yang sebanding dengan periode integrasi, menyebabkan Han Cheng dan Han Xiu benar-benar terkejut, ekspresi mereka tampak berubah jika dibandingkan. Siapa dia? Han Cheng bertanya pada dirinya sendiri tanpa sadar. Namun, pertanyaan ini tampaknya berlebihan, dan dalam waktu singkat, dia tahu siapa penguasa Qi ini. Itu Yang Chen. Bagaimana ini bisa terjadi? Han Cheng tidak dapat mempercayainya. Pupil mata Han Xiu mengecil saat dia merasakan tekanan Qi di tubuh Yang Chen, tidak dapat mempercayai semua yang terjadi. Aneh, bukan? Yang Chen melangkah maju perlahan. Tidak, seharusnya tidak seperti ini. Han Xiu adalah orang yang paling tidak mau menerima hal ini. Secara teori, dibandingkan dengan Mo Suksue, dia seharusnya adalah putri kaisar surgawi. Dukungan di belakangnya dan prestasi yang telah diraihnya seharusnya lebih besar daripada Mo Suksue. Mo Suksue hanya lebih cantik darinya, tapi memangnya kenapa? Namun, kenyataannya adalah bahwa pria di samping Mo Suksue bahkan lebih kuat daripada kakaknya, dan inilah yang paling tidak bisa dia terima. Tak lama kemudian, dia teringat pada Qin Yi. Ya, dia masih memiliki Qin Yi, pendukung barunya. Dia adalah seorang ahli fase terpadu dari Sekte Suandao. Qin Yi pasti bisa membantunya. Kau tidak bisa membunuhku, aku wanita Qin Yi. Han Xiu segera mengaku sebagai wanita Qin Yi untuk mengancam Yang Chen. Han Cheng juga memikirkan Qin Yi dan berteriak, Yang Chen, meskipun aku tidak tahu bagaimana kau memiliki kekuatan seperti itu, kau telah menyembunyikannya begitu lama demi keselamatanmu sendiri, kan? Jika kau tidak membunuh kami dapat sepenuhnya mengubah permusuhan menjadi persahabatan. Tetapi jika kau membunuh kami sekarang, Qin Yi tidak akan pernah melepaskanmu. Benarkah? Aku benar-benar penasaran, apa yang akan dilakukan Qin Yi padaku jika aku membunuhmu? Kata Yang Chen dengan nada mengejek. Yang Chen, kau mencari kematian. Ketakutan dan kengerian memenuhi Han Cheng. Ia berbalik dan mencoba melarikan diri sambil berbicara. Han Xiu menggigil dan berteriak,
Qin Yi, saudara Qin Yi, selamatkan kami. Namun, karena jiwanya terhalang, Qin Yi sama sekali tidak dapat mendeteksi situasi di sini. Teriakan Han Xiu tenggelam oleh suara perkelahian. Bagaimana mungkin Qin Yi memperhatikan situasi di sini? Dan bahkan jika dia memperhatikan, itu tidak akan mengubah niat membunuh Yang Chen. Han Xiu dan Han Cheng bertekad membunuhnya dan Mo Suksue, jadi tidak ada alasan baginya untuk berdebat dengan mereka. Mati. Dengan lambaian tangan Yang Chen, Dewa Petir menarik kembali dua orang yang melarikan diri itu. Tiba-tiba, tiga api itu menyelimuti dan menyapu tubuh Han Xiu dan Han Cheng. Jangan, jangan. Ketakutan menyebar di wajah mereka saat mereka mencoba melawan, tetapi semuanya sia-sia. Han Cheng sangat menyesal. Dia bukan orang yang tidak berdaya. Dia adalah Master Spirit Plate Stage, tetapi dari awal hingga akhir, dia merasa tidak memiliki kekuatan untuk melawan Yang Chen. Saat ia mencapai tahap putus asa dan ingin melawan, tiga api itu membuatnya mustahil untuk melarikan diri. Tak ada jalan kembali, dan dalam waktu singkat, keduanya terbakar menjadi abu oleh tiga api, tak meninggalkan apapun. Melihat kedua orang itu jatuh hingga tewas, Mo Suksue tidak menunjukkan belas kasihan. Sebaliknya, dia semakin penasaran dengan apa yang akan dilakukan Yang Chen selanjutnya, dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, Tuan Muda Yang, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Yang Chen tahu apa yang ingin ditanyakan Mo Suksue. Dia tidak langsung menjawab, tetapi mengalihkan pandangannya ke saudara Mu yang tidak jauh. Mu Qingfeng sekali lagi terkejut dengan penampilan luar biasa Yang Chen. Setidaknya menurut penilaiannya, kematian Han Cheng dan Han Xiu cukup memalukan. Tidak, lebih tepatnya, bukan kematian memalukan Han Xiu dan Han Cheng, tetapi kekuatan Yang Chen yang luar biasa. Dari mana iblis ini berasal? Bahkan jika aku mencapai periode integrasi, aku tidak bisa membunuh Han Cheng semudah ini. Bahkan jika Qin Yi mencapai periode integrasi dan ingin membunuh tahap Spirit Plate dalam sekejap, dia harus bergantung pada harta karun jarum ungu miliknya, jika tidak, dia tidak akan bisa melakukannya. Mu Qingfeng berpikir dalam hati. Saat dia tengah berpikir, Yang Chen tiba-tiba melambai padanya. Tindakan ini membuat Mu Qingfeng ragu-ragu. Yang Chen terlalu berbahaya, dan sekarang dia memberi isyarat, itu membuatnya semakin berhati-hati dan takut untuk mendekat dengan mudah. Mu Furong juga tidak bisa mengambil keputusan dan ragu-ragu, kakak. Pergi. Mu Qingfeng melangkah maju. Kedua saudara itu kemudian datang ke sisi Yang Chen, dan Mu Qingfeng bertanya, apa perintahmu, saudara Yang Chen? Mu Qingfeng, Mu Furong, kalian berdua bersaudara tidak berjalan bersama dengan Sekte Suandao. Tampaknya ada beberapa konflik antara kalian dan tim besar Sekte Suandao, kata Yang Chen.